Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Muhammad Nasihul Habib, NIM 1920 40 10 129, kelas A1 Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan Islam yang diampu oleh panjenenganipun Profesor Dr. Marakustam MA. Bapak Profesor Marakustam yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Profesor Haji Muzayyin Arifin MED tentang pendidikan Islam dan relevansinya dalam dunia kontemporer. Latar belakang daripada makalah ini adalah bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga tidak ada satupun negara di muka bumi ini yang mengabaikan sebuah pendidikan, termasuk di Indonesia. Negara Indonesia mengartikan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa pendidikan dapat membantu manusia dalam menumbuh kembangkan potensi yang dimilikinya, baik itu afektif, spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan akhlak mulia, atau kognitif, kecerdasan maupun psikomotorik, yakni keterampilan. Pendidikan yang dipandang sangatlah penting oleh semua manusia pasti memiliki tujuan-tujuan yang sangat mulia demi kehidupan manusia. Tujuan daripada pendidikan adalah untuk menumbuh kembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab serta bertanggung jawab. Walaupun tujuan tersebut dianggap sebagai tujuan pendidikan secara umum, akan tetapi di dalamnya mengandung makna dari tujuan pendidikan Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari semua aspek yang disebutkan merupakan perintah dari agama Islam, seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ittaqullah, ittaqullah, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan lain sebagainya. Berdirinya sebuah pendidikan Islam pasti diawali dengan adanya sebuah filsafat tentang pendidikan dan Islam itu sendiri. Jadi tidak hanya bermodal pada pengetahuan keislaman saja, akan tetapi juga dengan ilmu-ilmu lain yang relevan dengannya, sehingga dapat saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya demi kemajuan peradaban pendidikan Islam. Mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki area pemikiran yang mendasar, sistematis, logis, dan menyeluruh atau universal tentang pendidikan, yang tidak hanya
dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan agama Islam saja, melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang relevan lainnya. Selain daripada itu, apabila filsafat pendidikan Islam dilihat dari fungsinya, maka akan tampak sangat jelas peran penting filsafat pendidikan Islam terhadap pendidikan Islam itu sendiri, yakni untuk melandasi dan mengarahkan terjadinya proses pelaksanaan pendidikan Islam. Bentuk daripada fungsi tersebut diantaranya yaitu kritikan terhadap kurikulum, metode, strategi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan Islam agar dapat secara efektif dalam penggunaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut Profesor Muzayyin Arifin, filsafat pendidikan seharusnya bertugas dalam 3 dimensi. Di antaranya sebagai berikut. 1. Memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan pada proses pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. 2. Melaksanakan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan pendidikan Islam. 3. Melakukan evaluasi terhadap metode dari proses pendidikan Islam. Ketiga dimensi tersebut berjalan di atas landasan berpikir yang bersifat sistematis, logis, menyeluruh, radikal, dan universal serta terpadu. Dari beberapa uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam terkait pemikiran daripada Profesor Haji Muzayyin Arifin MED tentang pendidikan Islam dan relevansinya dalam dunia kontemporer. Bapak Profesor Marabustam yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, perlu diketahui bahwa rumusan masalah daripada makalah ini adalah yang pertama, bagaimana pemikiran Profesor Haji Muzayyin Arifin tentang pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana pemikiran Profesor Haji Muzayyin Arifin tentang tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga, bagaimana relevansi dari pemikiran Profesor Muzayyin Arifin dalam dunia kontemporer. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui pemikiran Profesor Muzayyin Arifin tentang pendidikan Islam. Yang kedua, untuk mengetahui pemikiran Profesor Muzayyin Arifin tentang tujuan pendidikan Islam. Yang keempat, untuk mengetahui relevansi dari pemikiran Profesor Haji Muzayyin dalam dunia kontemporer. Bapak Profesor Marabustam yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, kita ketahui bersama bahwa objek kajian dalam pendidikan Islam adalah manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan yang diberi bekal potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditumbuh kembangkan agar dapat menjadikannya sebagai manusia yang sempurna. Kesempurnaan manusia tidak akan dapat dicapai tanpa suatu proses. Sebagaimana Profesor Muzayyin Arifin menjelaskan bahwa pendidikan Islam sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia, aspek rohaniah dan jasmaniah yang harus diberlangsung secara bertahap agar terbentuk kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia individual dan sosial, serta hamba Tuhan yang mengabdikan diri kepadanya. Oleh sebab itu, suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan atau pertumbuhan baru dapat tercapai bila mana berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya. Dalam pemikiran Profesor Muzayyin Arifin tersebut dijelaskan bahwa pendidikan harus dilakukan secara bertahap demi tahap agar kepribadian manusia dapat terbentuk secara utuh, baik sebagai makhluk individual, sosial, maupun sebagai hamba
Tuhan. Sebagai makhluk individual, manusia diperintahkan untuk menjaga dirinya sendiri dan barang yang dimilikinya. Artinya manusia mempunyai kuasa atas dirinya sendiri. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia diperintahkan untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan sebagai hamba Tuhan, manusia diperintahkan untuk mengabdi beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan. Jadi, pemikiran pendidikan Islam oleh Profesor Haji Muhyiddin Arifin itu dapat dipahami bahwa pendidikan Islam itu proses tahap demi tahap dalam membantu manusia mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tanpa adanya proses tahap demi tahap, perkembangan potensi manusia tidak akan dapat sempurna, sehingga dirinya sebagai makhluk individual, sosial maupun hamba Tuhan tidak akan dapat sempurna kecuali melalui tahap demi tahap pendidikan dalam menumbuh kembangkan potensi yang dimilikinya. Bapak Profesor Maragustan yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, memasuki pembahasan tentang tujuan pendidikan Islam menurut Profesor Haji Muhyiddin Arifin MPD. Bila pendidikan dipandang sebagai suatu proses, maka proses tersebut akan berakhir pada tercapainya tujuan akhir pendidikan. Suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan. Nilai-nilai ideal itu mempengaruhi dan mewarnai pola kepribadian manusia, sehingga menggejala dalam perilaku lahiriahnya. Dengan kata lain, perilaku lahiriah adalah cermin yang memproyeksikan nilai-nilai ideal yang telah mengacu di dalam jiwa manusia sebagai produk dari proses kependidikan. Jika kita berbicara tentang tujuan pendidikan Islam, berarti berbicara tentang nilai-nilai ideal yang bercorak Islami. Hal ini mengandung makna bahwa tujuan pendidikan Islam tidak lain adalah tujuan yang merealisasikan idealitas Islami. Sedang idealitas Islam itu sendiri pada hakikatnya adalah mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mutlak itu mengandung makna penyerahan diri secara total kepadanya, menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Semua kegiatan hanya lillahi ta'ala. Penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia menghambakan diri hanya kepadanya semata. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan Islam tidak akan lepas dari tujuan diciptakannya manusia itu sendiri, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan akhirnya agar manusia dapat beribadah hanya kepada Allah semata dengan sebenar-benarnya ibadah. Menurut Profesor Haji Muhyiddin Arifin, tujuan akhir pendidikan itu terbagi menjadi 3 macam. Di antaranya pertama, tujuan normatif. Tujuan normatif maksudnya suatu tujuan yang harus dicapai berdasarkan kaidah-kaidah, norma-norma yang mampu mengkristalisasikan nilai-nilai yang tidak diinternalisasikan. Tujuan ini mencakup diantaranya 1, tujuan formatif yang
yang bersifat memberikan persiapan dasar yang korektif. 2. Tujuan selektif yang bersifat memberikan kemampuan untuk membedakan hal-hal yang benar dan yang salah. 3. Tujuan determinatif yang bersifat memberikan kemampuan untuk mengarahkan diri kepada sasaran-sasaran yang sejalan dengan proses kependidikan. 4. Tujuan integratif yang bersifat memberikan kemampuan untuk memadukan fungsi psikis, penyerapan terhadap rangsangan pelajaran, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, dan nafsu ke arah tujuan akhir proses kependidikan. 5. Tujuan aplikatif yang bersifat memberikan kemampuan penerapan segala pengetahuan yang telah diperoleh ke dalam pengamalan. Tujuan normatif ini kalau dapat dikatakan tujuan yang ada di dalam pendidikan awal-awal manusia atau awal-awal anak. Contoh seperti TK, PAUD, taman kanak-kanak yang masih awal-awal. Karena tujuan ini menerapkan sasaran, membedakan hal-hal yang baik dan benar. Anak-anak awal harus mengetahui mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, dan lain sebagainya. Tujuan yang kedua yakni tujuan fungsional. Tujuan ini bersasaran pada kemampuan anak didik untuk memfungsikan daya kognitif, afektif, dan psikomotorik dari hasil pendidikan yang diperoleh sesuai yang ditetapkan. Tujuan ini meliputi 1. Tujuan individual yang bersasaran pada pemberian kemampuan individual untuk mengamalkan nilai-nilai yang telah diinternalisasikan ke dalam pribadi, baik dalam berupa perilaku moral, intelektual, dan skill. 2. Tujuan sosial yang bersasaran pada pemberian kemampuan mengamalkan nilai-nilai ke dalam kehidupan sosial, interpersonal, dan interaksional dengan orang lain dalam masyarakat. 3. Tujuan moral yang bersasaran pada pemberian kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan moral atas dorongan motivasi yang bersumber pada agama atau teogenetis, dorongan sosial, sosiogenetis, dan dorongan biologis atau biogenetis. Selanjutnya tujuan profesional yang bersasaran pada pemberian kemampuan untuk mengamalkan keahlian sesuai dengan kompetensi. Tujuan semua itu masuk dalam tujuan fungsional. Selanjutnya yang ketiga, tujuan akhir menurut Profesor Muzayyin Arifin adalah tujuan operasional. Tujuan ini mempunyai sasaran teknis manajerial yang meliputi A. Tujuan umum atau tertinggi yang bersasaran pada pencapaian kemampuan optimal yang menyeluruh integral sesuai idealistis yang diinginkan. B. Tujuan intermediair yang bersifat sementara untuk dijadikan sarana mencapai tujuan tertinggi. C. Tujuan parsial yang bersasaran pada suatu bagian dari keseluruhan aspek dari tujuan umum yang berfungsi untuk memudahkan pencapaian tujuan umum. D. Tujuan insidental yang bersasaran pada hal-hal yang tidak direncanakan, tetapi hal-hal tersebut mempunyai kaitan dengan pencapaian tujuan umum. Tujuan ini bersifat lebih memperlancar pencapaian tujuan umum. E. Tujuan khusus yang bersasaran pada faktor-faktor khusus tertentu yang menjadi salah satu aspek penting dari tujuan umum, yaitu memberikan dan mengembangkan kemampuan atau skill khusus pada anak didik sehingga mampu bekerja dalam bidang pekerjaan tertentu yang berkaitan erat dengan tujuan umum. Ketiga tujuan ini saling berkaitan. Mulai dari awal memberikan kaidah-kaidah atau norma-norma, nilai-nilai kepada anak
agar mengetahui setidaknya mana yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah, ditanamkan awal-awal kepada anak didik. Kemudian lanjut ke tujuan fungsional. Ini tujuan mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini biasanya lebih kepada tahap SD, SMP, SMA. Selanjutnya tujuan operasional. Ini tujuan yang penyempurna dari tujuan-tujuan awal. Tujuan penyempurna dari tujuan-tujuan yang tadi. Jadi ketiganya saling berkaitan, saling melengkapi demi tercapainya potensi yang dimiliki manusia agar menjadi sempurna dalam mengembangkannya. Ini tujuan akhir pendidikan Islam yang disampaikan oleh Profesor Haji Muzayyin Arifin. Bapak Profesor Marabustam yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, selanjutnya kita akan membahas tentang relevansi pemikiran beliau Profesor Haji Muzayyin Arifin tentang pendidikan Islam dalam dunia kontemporer. Perlu kita ketahui, menurut pandangan Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang di dalam dirinya diberi kelengkapan psikologi dan fisik yang memiliki kecenderungan ke arah yang baik dan buruk. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 7-10. Tanpa melalui proses pendidikan, manusia dapat menjadi makhluk yang serba diliputi oleh dorongan-dorongan hawa nafsu jahat, ingkar, dan kafir terhadap Tuhannya. Hanya dengan melalui proses pendidikanlah manusia akan dapat dimanusiakan sebagai hamba Tuhan yang mampu menaati ajaran agamanya dengan penyerahan diri secara total sesuai ucapan dalam doa iftitah di dalam sholat, yakni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan seluruh hidupku serta matiku semata-mata hanya untuk Allah, pendidik seluruh alam. Pendidikan tidak akan berhasil dengan sempurna jika tidak dilakukan melalui proses atau tahapan-tahapan dalam pendidikan. Bahkan jika sebuah proses atau tahapan-tahapan dalam sebuah pendidikan tidak diterapkan atau ditinggalkan, maka akan terjadi kekacauan dalam pelaksanaan pendidikan yang mengakibatkan tidak akan tercapainya sebuah tujuan. Karena sesungguhnya manusia merupakan makhluk yang tumbuh dan berkembang secara sedikit demi sedikit dalam menuju kesempurnaannya, sehingga perlu yang namanya proses atau tahapan. Dan proses atau tahapan dalam pendidikan ini telah diterapkan dalam lembaga pendidikan di Indonesia. Proses atau tahapan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan umur pelajaran hingga kecerdasan. Sebagaimana lembaga pendidikan di Indonesia yang bertahap mulai dari KB, PAUD, TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA hingga perguruan tinggi. Jadi secara umum pemikiran Profesor Haji Muzayyin Arifin MED tentang pendidikan Islam yakni tadi harus adanya proses atau tahapan-tahapan sudah atau telah diterapkan dalam lembaga pendidikan di Indonesia. Dan pemikiran tersebut akan selalu eksis karena tahapan dalam sebuah pendidikan sudah seperti syarat dalam membantu menumbuh kembangkan secara sempurna potensi yang dimiliki peserta didik melalui lembaga-lembaga pendidikan dan selainnya.
Jadi pertama, pendidikan Islam menurut Profesor Haji Muzayyin tadi tentang adanya tahapan-tahapan, yakni pendidikan Islam maksudnya sebuah proses dalam menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki peserta didik secara sempurna. Nah, proses itu harus merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui peserta didik. Tanpa melalui tahapan-tahapan yang ada, maka potensi yang dimilikinya tidak akan tumbuh dan berkembang secara sempurna. Begitu juga dengan pemikiran tentang tujuan pendidikan Islam juga telah diterapkan dalam pendidikan di Indonesia, terutama dalam kurikulum 2013 yang sangat galak dalam menumbuh-kembangkan ketiga potensi peserta didik, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Sebagaimana dijelaskan di dalam kurikulum 2013 bahwa setiap mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan dan pengetahuan. Selain daripada itu, tujuan pendidikan di Indonesia juga mencakup ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini juga sesuai dengan pemikiran Profesor Haji Muzayyin Arifin, MED, tentang tujuan akhir pendidikan Islam, yakni penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia dapat menghambakan diri hanya kepadanya semata. Jadi, secara umum, secara keseluruhan, pemikiran-pemikiran Profesor Haji Muzayyin Arifin dalam dunia kontemporer itu telah diterapkan dan telah relevan, terutama di Indonesia ini. Mulai dari TK, tahapan TK, dikenalkan tujuan nilai-nilai atau norma-norma atau yang disebut dengan tujuan normatif. Waktu kecil anak didik dikenalkan dulu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, agar dapat mengetahui perbedaan-perbedaan. Dikenalkan nilai-nilai norma-norma. Kemudian lanjut ke tingkat SD, SMP, SMA, baru dikembangkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Kemudian lanjut di perguruan tinggi hingga doktoral, pelengkap penyempurna dari tujuan yang kedua tadi, tujuan fungsional. Jadi semuanya telah diterapkan di Indonesia. Karena beliau memang seorang profesor dari Indonesia yang berpikir atau pemikirannya pasti tidak jauh dari pendidikan yang telah diterapkan di Indonesia. Jadi kalau dalam dunia kontemporer, pemikiran itu sungguh sangat baik, karena tahapan-tahapan dalam dunia pendidikan sangat diperlukan dan itu sangat efektif dalam menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik. Dan tahapan-tahapan ini tidak hanya berlaku dalam pendidikan formal, informal maupun non formal pun berlaku. Contoh, anak kecil yang belum mengenal berjalan pasti dididik orang tuanya mulai tahapan berangkang, atau kemudian setelah berangkang bisa berdiri, setelah berdiri bisa baru belajar berjalan. Itu merupakan salah satu contoh tahapan-tahapan dalam dunia non formal. Begitu juga dengan informal, seperti di pesantren juga ada kelas-kelasan, kelas 1, 2, 3. Itu juga contoh dari adanya tahapan-tahapan proses dalam pendidikan. Jadi secara umum pemikiran beliau telah relevan dengan dunia kontemporer, dengan dunia pendidikan kontemporer saat ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberi kontribusi dalam dunia pendidikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Profesor Marabustan yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan,
Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan tentang pemikiran beliau Profesor Haji Muhyiddin Arifin tentang pendidikan Islam dan relevansinya dalam dunia kontemporer telah usai. Semoga ilmu atau penjelasan tersebut dapat bermanfaat kepada kita, memberi wawasan pengetahuan, dan semoga dapat memberi kontribusi terhadap pendidikan di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah atau ketidaksesuaian antara ucapan dan antara penjelasan ucapan dan pemikiran beliau. Saya sekali lagi mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan menonton video ini dengan sabar. Semoga Anda dapat mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum